Kalau saya mengatakan bahwa salah satu alasan seseorang tetap miskin bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang modal, bahkan bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena dia terlalu baik kepada semua orang. Apakah kamu percaya? Banyak orang bangga disebut orang baik, selalu membantu, selalu mengalah, selalu berkata iya, padahal tanpa sadar, kebiasaan itu justru sedang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Di video kali ini kita akan membahas 6 pelajaran penting yang dimiliki banyak orang sukses, tetapi jarang diajarkan di sekolah maupun di rumah. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena poin terakhir adalah yang paling sering membuat seseorang kehilangan uang, waktu, bahkan kesempatan hidupnya. Kalau setelah menonton video ini, kamu mendapatkan sudut pandang baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran nomor berapa yang paling menampar dirimu. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian, karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang baik adalah jawaban untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Mereka percaya bahwa semakin sering membantu orang lain, semakin banyak rezeki yang akan datang. Semakin sering mengalah, semakin banyak orang yang akan menghargai mereka. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang baik. Tetapi masalahnya adalah banyak orang salah memahami arti menjadi baik. Menjadi baik bukan berarti harus selalu berkata iya. Menjadi baik bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri setiap saat. Dan menjadi baik bukan berarti membiarkan semua orang menggunakan waktu, tenaga, uang, bahkan masa depanmu. Ironisnya, banyak orang yang hidupnya tidak pernah berkembang justru memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka terlalu takut mengecewakan orang lain. Mereka lebih memikirkan kenyamanan orang lain dibandingkan masa depan dirinya sendiri. Akibatnya, impian mereka tertunda, tabungan mereka habis, energi mereka terkuras. Dan ketika mereka sendiri membutuhkan bantuan, tidak semua orang yang pernah mereka bantu akan datang menolong. Hari ini kita akan membahas 6 pelajaran penting yang harus dipahami jika kamu ingin membangun kehidupan yang lebih baik, baik secara finansial, mental, maupun masa depan. Mari kita mulai dari pelajaran pertama. 1. Orang kaya fokus. Dan fokus selalu membutuhkan batasan. Kalau kamu memperhatikan hampir semua orang yang berhasil dalam hidup, ada satu kebiasaan yang sama. Mereka sangat menjaga fokus. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa perhatian manusia itu terbatas. Setiap hari kita hanya memiliki 24 jam. Tidak ada orang yang mendapatkan waktu lebih banyak. Yang membedakan hanyalah bagaimana waktu itu digunakan. Sayangnya, banyak orang justru menghabiskan sebagian besar energinya untuk memenuhi keinginan orang lain. Sedikit-sedikit diminta tolong, sedikit-sedikit diajak nongkrong, sedikit-sedikit diminta menemani, sedikit-sedikit diminta mengurus masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Kalau semua permintaan itu selalu diterima, kapan kamu membangun hidupmu sendiri? Bayangkan kamu sedang mengisi air ke dalam ember. Setiap hari kamu bekerja keras, menuangkan air sedikit demi sedikit.
Tetapi, ember itu memiliki banyak lubang. Air yang masuk akan terus keluar. Begitulah hidup seseorang yang tidak memiliki batasan. Berapapun uang yang didapat, selalu habis. Berapapun waktu yang dimiliki, selalu terasa kurang. Berapapun energi yang dimiliki, selalu terasa lelah. Karena semuanya bocor ke hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Orang sukses memahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti jahat. Mengatakan tidak adalah cara menjaga hal-hal yang benar-benar penting. Mereka tahu kapan harus membantu, dan mereka juga tahu kapan harus menolak. Karena mereka sadar, kalau semua orang bisa mengambil waktumu kapan saja, maka hidupmu sebenarnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Ingat satu kalimat ini. Kalau kamu tidak menentukan prioritas hidupmu, maka orang lain yang akan menentukan prioritas itu untukmu. 2. Mengutamakan diri sendiri. Bukan berarti egois. Banyak orang merasa bersalah ketika mulai memikirkan dirinya sendiri. Mereka takut dianggap berubah, takut dianggap sombong, takut dianggap pelit. Padahal, ada perbedaan besar antara egois dan memiliki prioritas. Egois adalah mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi. Tetapi mengutamakan diri sendiri berarti memastikan kebutuhan dasar hidupmu terpenuhi terlebih dahulu. Bayangkan ketika naik pesawat, apa yang selalu dikatakan pramugari saat terjadi keadaan darurat? Pasang masker oksigenmu terlebih dahulu, baru bantu orang lain. Kenapa bukan sebaliknya? Karena kalau kamu sendiri pingsan, kamu tidak akan mampu membantu siapapun. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan. Kalau keuanganmu berantakan, bagaimana kamu ingin membantu keluarga? Kalau kesehatanmu rusak, bagaimana kamu ingin bekerja maksimal? Kalau mentalmu hancur, bagaimana kamu ingin menjadi penolong bagi orang lain? Mengutamakan diri sendiri bukan berarti tidak peduli. Justru itu adalah investasi agar kamu mampu memberi lebih banyak di masa depan. Seringkali orang yang selalu mengorbankan dirinya justru berakhir kelelahan. Mereka kehilangan semangat hidup, mudah marah, merasa tidak dihargai. Padahal penyebabnya bukan karena orang lain jahat, tetapi karena mereka sendiri tidak pernah membuat batasan. Belajarlah berkata, "Saya ingin membantu, tetapi saya juga harus menjaga hidup saya." Kalimat sederhana itu bisa mengubah hidupmu. 3. Orang yang gagal secara finansial sering terlalu mudah berkorban. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga. Dan menurut saya, ini adalah salah satu penyebab terbesar kenapa banyak orang sulit menjadi mapan secara finansial. Mereka terlalu mudah berkorban. Kalimat ini mungkin terdengar keras. Tetapi, coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu pernah meminjamkan uang karena tidak enak menolak? Berapa kali kamu membatalkan rencana sendiri demi memenuhi keinginan orang lain? Berapa kali kamu mengorbankan waktu istirahat, waktu belajar, bahkan kesempatan bekerja, hanya karena takut dianggap tidak peduli? Kalau itu sering terjadi, sebenarnya yang sedang kamu korbankan bukan hanya uang, tetapi masa depanmu. Orang gagal secara finansial sering berpikir bahwa membantu semua orang adalah bentuk kebaikan. Padahal, banyak bantuan yang justru membuat dirinya sendiri semakin terpuruk. Misalnya, seseorang baru saja menerima gaji, belum sempat menyisihkan tabungan, belum membayar cicilan, belum memiliki dana darurat. Tetapi, ketika ada teman meminjam uang, dia langsung memberikan hampir separuh gajinya. Beberapa minggu kemudian, dia sendiri yang kesulitan membayar kebutuhan hidup. Akhirnya harus berutang. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang ditolong? Tidak sedikit orang yang akhirnya terlilit utang, bukan karena gaya hidup mewah,
tetapi karena terlalu sering menyelamatkan masalah orang lain, mereka merasa tidak tegak. Padahal orang yang dipinjami belum tentu memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Ada yang menghilang, ada yang sulit dihubungi, ada yang selalu memiliki alasan baru setiap kali ditagih. Yang lebih menyakitkan, ketika kamu membutuhkan bantuan, belum tentu mereka hadir. Disinilah kamu harus memahami satu prinsip penting. Empati itu baik, tetapi empati tanpa batas bisa menjadi bumerang. Bayangkan kamu memiliki sebuah pohon yang setiap hari menghasilkan buah. Kalau setiap buah langsung dibagikan habis, tanpa pernah merawat pohonnya, apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian? Pohonnya akan mati. Dan ketika pohon itu mati, tidak ada lagi buah yang bisa diberikan kepada siapapun. Begitu pula dengan hidupmu. Kalau semua tenaga, uang, waktu, dan kesempatanmu selalu habis untuk orang lain, lama-kelamaan kamu sendiri akan kehabisan sesuatu untuk diberikan. Karena itu, jangan hanya belajar memberi, belajarlah juga kapan harus berhenti memberi. Orang bijak tidak membantu semua orang. Orang bijak membantu dengan cara yang tidak menghancurkan dirinya sendiri. Itulah bedanya pengorbanan yang sehat dengan pengorbanan yang bodoh. 4. Orang sukses menjaga energinya dengan sangat ketat. Kalau kamu bertemu orang-orang yang benar-benar berhasil, kamu akan menemukan satu kebiasaan yang menarik. Mereka sangat selektif terhadap siapa yang boleh masuk ke dalam hidup mereka. Mereka bukan sombong. Mereka hanya sadar bahwa energi adalah aset yang sangat mahal. Coba pikirkan, pernah tidak setelah berbicara dengan seseorang selama 1 jam, kamu justru merasa lelah, padahal tidak melakukan pekerjaan berat sama sekali? Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua orang membawa energi yang baik. Ada orang yang setiap bertemu, isinya hanya mengeluh, menyalahkan keadaan, menyebarkan gosip, mengkritik semua orang, tidak pernah mencari solusi, dan selalu membawa suasana negatif. Kalau setiap hari kamu berada di lingkungan seperti itu, lama-kelamaan cara berpikirmu akan ikut berubah. Tanpa sadar, kamu mulai ikut pesimis, mulai kehilangan semangat, mulai merasa semua impian itu mustahil. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Inilah mengapa orang sukses sangat menjaga lingkungan pergaulannya. Bukan karena merasa lebih hebat, tetapi karena mereka tahu lingkungan adalah investasi. Bayangkan sebuah baterai ponsel. Saat baru diisi penuh, baterainya 100%. Kalau dipakai untuk hal yang penting, baterai itu bisa bertahan seharian. Tetapi, kalau dari pagi sampai malam, kamu membuka aplikasi yang menguras daya, bermain media sosial tanpa tujuan, melayani drama orang lain, berdebat dengan orang yang tidak mau mendengar, maka sebelum siang pun baterainya sudah habis. Energi manusia bekerja dengan cara yang hampir sama. Setiap hari kamu bangun dengan energi yang terbatas. Pertanyaannya, energi itu kamu gunakan untuk membangun impianmu? Atau justru habis karena masalah orang lain? Orang sukses memahami satu hal. Tidak semua undangan harus dihadiri. Tidak semua telepon harus diangkat. Tidak semua chat harus langsung dibalas. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Karena setiap kali mereka berkata iya kepada sesuatu, sebenarnya mereka sedang berkata tidak kepada hal yang lain. Kalau kamu berkata iya untuk nongkrong sampai tengah malam, mungkin kamu sedang berkata tidak kepada waktu istirahatmu. Kalau kamu berkata iya kepada semua permintaan teman, mungkin kamu sedang berkata tidak kepada impianmu sendiri. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menjaga uangmu, jagalah waktumu, jagalah perhatianmu, jagalah pikiranmu.
karena semuanya adalah modal yang jauh lebih mahal daripada uang. 5. Rasa tidak enak. Itu mahal, bahkan bisa menghancurkan masa depanmu. Kalau ada satu kebiasaan yang diam-diam menghancurkan kehidupan banyak orang, itu adalah rasa tidak enak. Rasa tidak enak menolak, rasa tidak enak berkata jujur, rasa tidak enak mengecewakan orang lain. Sekilas terdengar seperti sifat yang baik, tetapi kalau berlebihan, justru akan menjadi racun. Karena banyak keputusan buruk dalam hidup bukan lahir karena seseorang tidak tahu mana yang benar, melainkan karena dia terlalu takut dengan pendapat orang lain. Coba bayangkan situasi ini. Seorang teman mengajakmu ikut bisnis yang sebenarnya kamu sendiri tidak yakin. Di dalam hati kamu sudah merasa ada yang aneh. Tetapi karena dia teman dekat, kamu berkata, "Ya sudah deh, ikut saja." Beberapa bulan kemudian, uangmu hilang, pertemanan rusak, dan kamu menyesal. Masalahnya bukan karena kamu tidak tahu risikonya. Masalahnya karena kamu lebih takut dianggap tidak enak daripada kehilangan uang. Contoh lain, ada rekan kerja yang terus-menerus meminta bantuan. Awalnya hanya sekali, kemudian 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Setiap ada pekerjaan sulit, dia datang kepadamu. Karena tahu kamu tidak pernah menolak, lama-kelamaan, beban kerjamu bertambah. Kamu pulang lebih malam, stres meningkat. Tetapi, orang lain justru menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena manusia akan terbiasa dengan apa yang selalu kamu izinkan. Kalau kamu selalu berkata iya, mereka akan menganggap iya adalah jawaban normalmu. Dan ketika suatu hari kamu berkata tidak, mereka justru merasa kamu berubah. Padahal, yang berubah bukan dirimu. Yang berubah hanyalah batasanmu. Ingat baik-baik satu prinsip ini. Setiap kali kamu berkata iya hanya karena rasa tidak enak, padahal hatimu ingin berkata tidak, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Orang sukses tidak mengambil keputusan berdasarkan rasa sungkan. Mereka mengambil keputusan berdasarkan nilai, tujuan, dan prioritas. Karena mereka sadar keputusan kecil yang salah, kalau diulang terus selama bertahun-tahun, akan menghasilkan kehidupan yang salah. Belajarlah berkata dengan sopan, "Maaf, saya belum bisa. Terima kasih sudah mengajak. Tapi saya harus fokus pada prioritas saya." Kalimat itu mungkin membuat seseorang kecewa selama 5 menit, tetapi bisa menyelamatkan hidupmu selama bertahun-tahun. Jangan takut dianggap egois, karena orang yang benar-benar menghargaimu akan menghargai batasanmu juga. Butuh layanan digital yang cepat, mudah, dan terpercaya? Fashion Store hadir untuk memenuhi semua kebutuhan digital kamu. Mulai dari pulsa, paket data, token listrik, e-money, e-tol, voucher, telepon, TV, hiburan, hingga top-up game favoritmu. Nikmati transaksi aman, harga terjangkau, dan layanan 24 jam non-stop. Kunjungi Fashion Store sekarang di fashionstore.biz.id. Klik di bawah deskripsi video ini, atau bisa klik di deskripsi profil channel ini, Fashion Store. Semua kebutuhan digital, satu solusi. Kita kembali ke pembahasan videonya. 6. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Selamatkan dirimu. Terlebih dahulu, sekarang kita sampai pada pelajaran terakhir. Dan menurut saya, inilah inti dari seluruh pembahasan hari ini. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang. Mereka ingin membahagiakan orang tua, menolong saudara, membantu teman, menyenangkan pasangan, memenuhi harapan lingkungan, sampai akhirnya mereka lupa satu orang yang paling membutuhkan pertolongan, yaitu dirinya sendiri.
Ada sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu berada di sebuah kapal yang mulai tenggelam. Di kapal itu ada banyak orang yang panik. Kalau kamu sendiri tidak bisa berenang, lalu memaksa menyelamatkan semua orang, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar, semua akan tenggelam. Tetapi, kalau kamu memakai pelampung terlebih dahulu, menjaga dirimu tetap selamat, barulah kamu memiliki kesempatan membantu orang lain. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kondisi keuanganmu masih berantakan, prioritasmu bukan terlihat dermawan, tetapi memperbaiki keuanganmu. Kalau kesehatanmu sedang buruk, prioritasmu bukan memaksakan diri memenuhi semua permintaan orang, tetapi memulihkan tubuhmu. Kalau mentalmu sedang lelah, tidak apa-apa mengambil waktu untuk beristirahat. Karena istirahat bukan tanda kelemahan. Istirahat adalah bagian dari strategi agar kamu bisa bertahan dalam jangka panjang. Orang sukses memahami bahwa hidup adalah maraton, bukan lomba lari 100 meter. Yang penting bukan siapa yang berlari paling cepat hari ini, tetapi siapa yang mampu terus berjalan, terus berkembang, dan terus bertahan sampai garis akhir. Jangan merasa bersalah ketika mulai membangun hidupmu. Karena ketika kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sehat, lebih mapan, lebih bijaksana, kamu justru akan mampu membantu lebih banyak orang dengan cara yang lebih besar, lebih lama, dan lebih bermakna. Jadi, jangan takut menjaga dirimu, karena itu bukan kejahatan. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Kalau kita rangkum seluruh pembahasan hari ini, orang yang berhasil bukan selalu orang yang paling pintar, bukan juga orang yang paling berbakat, tetapi seringkali adalah mereka yang tahu kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak. Mereka menjaga fokus, menentukan prioritas, melindungi energi, tidak diperbudak rasa tidak enak, dan memahami bahwa menyelamatkan diri sendiri adalah langkah pertama sebelum mampu menyelamatkan orang lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, dari 6 pelajaran tadi, pelajaran nomor berapa yang paling menampar kehidupanmu saat ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik dan kita diskusikan bersama. Kalau video ini memberikan manfaat dan membuka cara pandangmu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas tentang mindset, keuangan, pengembangan diri, dan cara membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti membangun versi terbaik dari dirimu.